Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini melaksanakan sholat isya serta tarawih secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, kita perlu bersyukur, mengucap alhamdulillah sudah diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan sehat hingga saat ini kita sudah memasuki di akhir-akhir bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang apabila kita melaksanakan kebaikan, Allah akan melipat gandakan kebaikan tersebut. Oleh karena itu, di momen kali ini saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa bersyukur karena kita sudah diberikan kesehatan dan kesempatan bisa memasuki bulan Ramadan hingga hari ini. Semoga kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan lancar, diberikan kesehatan, dan kita bisa memasuki Hari Raya Idul Fitri dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu tema yang cukup sering disampaikan oleh para mubalik, para penceramah, dan ini sangat penting menurut saya untuk sebagai nasihat terutama bagi diri saya sendiri dan untuk seluruh jamaah. Bapak Ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, kita tahu di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan, salah satunya adalah dengan makmurnya masjid. Di bulan Ramadan ini, sholat-sholat jamaah, baik sholat 5 waktu maupun sholat sunnah, sholat tarawih, masjid penuh dengan para jamaah, bahkan bisa sampai 3 shop, 4 shop, sampai 5 shop. Itu merupakan keberkahan dari bulan Ramadan. Namun Bapak Ibu semuanya, salah satu bentuk dari memakmurkan masjid ini tidak hanya di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan pendidikan untuk mengajarkan kita beribadah dan memakmurkan masjid ini. Setelah bulan Ramadan, saya berpesan kepada seluruh jamaah yang hadir di sini untuk tetap istiqomah dalam memakmurkan masjid kita ini. Karena kita semua ini adalah generasi penerus dari masjid Sholihin kita ini. Bahkan dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa diriwayatkan oleh Abu Sa'ad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat seseorang biasa pergi ke masjid, saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah di hari akhir. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa
orang yang memakmurkan masjid itu sudah dicap oleh Allah sebagai orang yang beriman. Jadi apabila umat muslim yang mungkin berbuat baik di luar sana tapi tidak memakmurkan masjid, belum tentu bisa dicap sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu salah satu keutamaan dari seorang muslim yang memakmurkan masjid itu adalah sudah dicap oleh Allah sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu monggo supaya kita semua bisa dicap oleh Allah sebagai orang yang beriman, kita istiqomah selalu memakmurkan masjid ya, sampai akhir hayat kita. Kemudian salah satu keutamaan lagi dari memakmurkan masjid yaitu dihapuskan dosa dan diangkat derajatnya, Bapak Ibu. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, yang artinya barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian ia berjalan untuk mendatangi satu masjid Allah untuk menunaikan suatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah, maka satu langkahnya menghapuskan dosa dan satu langkah yang lain mengangkat derajatnya. Jadi begitu istimewanya bagi seorang muslim yang memakmurkan masjid, dan itu sangat banyak sekali pahala serta diangkat derajatnya, Bapak Ibu. Ini menjadi satu motivasi bagi kita semua agar kita senantiasa menjadikan masjid ini adalah pusat pendidikan, pusat dalam kita mengajarkan anak-anak kita untuk bisa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Monggo di Masjid Sholihin ini nanti setelah Ramadan akan tetap dilaksanakan setiap malam Senin, kajian malam Senin itu monggo bisa hadir. Kita bisa belajar di situ walaupun hanya seminggu sekali. Tapi di situ kita bisa belajar bagaimana fikih-fikih ibadah yang diajarkan oleh Ustadz Hasan Basri, bagaimana beribadah yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian bagaimana cara menata hati yang dibawakan oleh Ustadz Sulis, dan kita tahu mungkin para jamaah yang sudah ikut belajar dan mengaji bersama beliau bahwa ternyata menata hati itu sangat penting, banyak efek-efek yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak bisa kita ketahui kalau kita tidak ikut belajar mengaji di Mas Kaji. Oleh karena itu monggo di Masjid Sholihin ini sudah disediakan kegiatan Mas Kaji, malam Senin kajian. Itu mungkin nanti setelah Ramadan kita galakkan, kita ajak suami, istri, anak semuanya untuk rutin istiqomah mengikuti kajian di malam Senin. Tak hanya itu pula juga kita selalu memakmurkan semua kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Masjid Sholihin khususnya di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.